Ada beberapa hal yang bisa menjadi daya tarik seseorang. Selain penampilan fisik, hal lainnya yang bersifat non-fisik juga bisa membuat seseorang terlihat menarik. Salah satunya adalah gaya bicara. Jika kamu memiliki cara berbicara yang baik, tentu akan dapat memancarkan karisma dan otomatis membuat orang terpesona. Lalu, bagaimana cara berbicara yang berkarisma? Yuk simak ulasannya. Untuk memancarkan karisma saat berbicara, Anda dapat menerapkan beberapa hal berikut. Menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dengan penuh perhatian dan tanggapi dengan bijaksana. Jangan mengganggu atau memotong pembicaraan orang lain. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara dan tunjukkan minatmu dengan bertanya pertanyaan yang relevan. Untuk menjadi pendengar yang baik, Anda dapat menerapkan beberapa hal berikut. Pertama, niat yang kuat. Teguhkan niat Anda untuk mendengar dengan penuh perhatian dan memahami apa yang orang lain ingin sampaikan. Kedua, fokus mendengarkan. Jangan mengalihkan perhatian dengan hal-hal lain, seperti ponsel atau lingkungan sekitar. Tatap lawan bicara agar ia merasa diperhatikan, dan supaya dia merasa ada respon yang baik dari Anda sebagai teman diskusi. Ketiga, bersikap empati. Belajarlah untuk memahami perasaan dan perspektif lawan bicara. Berilah respon yang sesuai, dan tunjukkan gestur peduli untuk memberitahu bahwa lawan bicara telah didengarkan. Keempat, jangan menghakimi. Hindari menghakimi atau mencela lawan bicara saat bercerita. Cobalah untuk memahami dan memberikan dukungan. Kelima, bertanya pada waktunya. Tunda pertanyaan sampai pembicara selesai menyampaikan informasi. Jangan memotong pembicaraan, karena dapat memecah konsentrasi. 6. Memberikan jeda jika diperlukan. Berhenti sejenak untuk memproses apa yang telah didengar. Ini membantu Anda memberikan tanggapan yang lebih optimal. Terakhir, menghindari gangguan media sosial. Aktifkan mode senyap di ponsel, dan nonaktifkan notifikasi untuk menghindari gangguan media sosial yang dapat memecah konsentrasi. Dengan menerapkan tips-tips ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda sebagai pendengar yang baik dan membuat orang lain merasa nyaman di sekitarmu. 2. Menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Jaga kontak mata yang secukupnya saja. Kontak mata yang terlalu sering dapat membuat orang lain risih. Mengangguk kepala sebagai tanda mendengarkan dengan seksama dapat meningkatkan daya tarikmu. Menggunakan bahasa tubuh yang tepat sangatlah penting untuk meningkatkan karisma saat berbicara. Berikut beberapa cara untuk menggunakan bahasa tubuh yang efektif. 1. Kontak mata yang tepat. Kontak mata yang terlalu sering dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kontak mata yang secukupnya saja dapat menunjukkan perhatian dan minat. 2. Tidak terlalu jarang. Kontak mata yang terlalu jarang dapat membuat orang lain merasa tidak diperhatikan. Pastikan untuk tetap mengangkat mata dan menatap lawan bicara secara teratur. 3. Senyum yang sopan. Senyum yang lebih dari sekadar senyum. Senyum yang sopan dapat menunjukkan kehangatan dan kepercayaan diri. Pastikan senyummu tidak terlalu lebar atau terlalu sempit, tetapi cukup untuk menunjukkan kehangatan. 4. Gerakan tangan yang tegas. Jangan terlalu aktif. Gerakan tangan yang terlalu aktif dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sebaliknya, gerakan tangan yang tegas dan terkontrol dapat menunjukkan kepercayaan diri. Gunakan gerakan tangan yang sopan, seperti mengangguk atau menunjuk ke arah yang relevan. 5. Postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang terbuka dapat menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Jangan mencondongkan tubuh ke arah lawan bicara, karena dapat membuatnya merasa tidak nyaman. Jangan menggoyangkan kaki. Menggoyangkan kaki dapat menunjukkan ketidakpercayaan diri. Pastikan untuk tetap stabil dan nyaman.
6. Ekspresi wajah yang tepat. Ekspresi wajah yang sopan dapat menunjukkan kehangatan dan kepercayaan diri. Pastikan untuk tetap menghadap ke arah lawan bicara dan menunjukkan ekspresi yang relevan dengan percakapan. Bahasa tubuh yang tepat dapat membantu Anda berkomunikasi lebih efektif dan meningkatkan kesan positif dari lawan bicara. 3. Berbicara dengan jelas dan santun. Berbicara dengan suara yang tidak terlalu lirih, keras, lambat, atau cepat. Pilih kata-kata yang lazim digunakan oleh orang untuk membuat percakapan lebih nyaman. Berikan respons yang tepat sesuai dengan suasana hati dan ekspresi wajah lawan bicara. Tunjukkan empati dengan menganggukkan kepala atau menyampaikan kata-kata penyemangat. Berbicara dengan jelas dan santun sangat penting untuk meningkatkan karisma saat berbicara. Berikut beberapa tips untuk berbicara dengan jelas dan santun. 1. Pilih kata-kata yang tepat. Gunakan bahasa yang lazim. Pilih kata-kata yang lazim digunakan oleh orang untuk membuat percakapan lebih nyaman. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau terlalu teknis. Jangan menggunakan istilah yang tidak dikenal. Istilah yang tidak dikenal dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman atau tidak paham apa yang kamu maksud. 2. Suara yang jelas. Suara yang tidak terlalu lirih. Pastikan suaramu tidak terlalu lirih, sehingga lawan bicara dapat mendengar dengan jelas. Suara yang tidak terlalu keras. Sebaliknya, suaramu juga tidak harus terlalu keras. Suara yang santun dan nyaman dapat membuat lawan bicara merasa lebih nyaman. 3. Kadang-kadang berhenti. Kadang-kadang berhenti sejenak untuk membiarkan lawan bicara menanggapi atau memproses apa yang telah kamu sampaikan. Ini membantu dalam memahami dan memberikan tanggapan yang lebih optimal. 4. Santun dalam berbicara. Santun dalam menggunakan kata-kata. Gunakan kata-kata yang santun dan tidak kasar. Hindari menggunakan kata-kata yang kasar atau menghina, karena dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. 6. Menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Bahasa tubuh juga dapat menunjukkan kesantunan. Pastikan untuk menggunakan bahasa tubuh yang sopan. Seperti mengangguk, menunjuk ke arah yang relevan, dan tidak terlalu aktif. Berbicara dengan jelas dan santun dapat membantu Anda meningkatkan kesan positif dari lawan bicara. 4. Menjadi orang yang empati. Tunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Hal ini akan membuat Anda terlihat lebih dekat dan lebih peduli. Untuk menjadi orang yang empati, Anda dapat menerapkan beberapa hal berikut. Memahami pengertian empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lain. Anda harus dapat menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ciri-ciri orang berempati tinggi. Memiliki rasa peduli yang tinggi. Orang yang berempati tinggi memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap orang lain. Mereka adalah pendengar yang baik dan dapat memahami perasaan orang lain dengan baik. Menggunakan empati dalam berbicara. Saat berbicara, fokus pada bagaimana Anda menempatkan diri Anda dalam permasalahan yang sama dengan lawan bicara. Lakukan mirroring atau pencerminan kembali pada diri Anda atas apa yang diceritakan oleh lawan bicara. Hal ini membantu Anda mendapatkan pemahaman utuh, tidak hanya mengenai kronologis kisah, tetapi juga bagaimana kejadian atau kisah tersebut dapat mempengaruhi pikiran atau psikologis Anda. Menggunakan respons yang tepat. Tunjukkan empati dengan respons yang tepat. Saat lawan bicara terlihat sedih atau cemas, tunjukkan empati dengan menganggukkan kepala atau menyampaikan kata-kata penyemangat. Jika lawan bicara terlihat antusias atau bersemangat, berikan dukungan dengan senyuman hangat dan reaksi positif lainnya. Mengembangkan kemampuan empati. Mengembangkan kemampuan untuk menerima keadaan.
Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Dengan berempati, Anda dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, lebih membuka diri dengan orang lain, dan menjadikan hidup Anda lebih bermakna bagi diri Anda dan orang lain. 5. Bersikap percaya diri. Bersikap percaya diri akan membuat Anda terlihat lebih menawan dan berkarisma. Fokus pada kekuatan dan kelebihanmu, serta jangan biarkan kekurangan menghalangimu untuk bersinar. Bersikap percaya diri adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan karisma dan membuat orang lain merasa nyaman di sekitarmu. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak melewatkan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.